Kita mulai ya. Silakan on cam. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nanti PJMK saya minta tolong screenshot pesertanya ya. Dengan Iya catatan Ibu. hanya peserta yang kelihatan wajahnya saja yang diakui masuk pada hari ini. Ya, Iya Ibu. oke. Jadi semua wajib on cam. Saya tidak butuh atap, saya tidak butuh tembok, ya. Saya butuh ketemu dengan wajah-wajah kalian, ya. Oke. Hari ini silakan untuk presentasi etnobotani dan etnofarmasi, ya. Silakan disiapkan etnobotani dan etnofarmasi. Oke, silakan ya. Wes sih loh. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya moderator kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul etnobotani. Di sini terdapat anggota kelompok yaitu yang pertama Diliani Masai Cahyani dengan NIM 10 12 30 04. Yang kedua ada Aisyah Elvia Amberwati dengan NIM 10 12 30 08. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Alia Nurafifa dengan NIM 10 12 30 11. Yang keempat ada Alia Senja Agustina dengan NIM 10 12 30 13. Yang kelima ada Anggita Safrin Puspita Dewi dengan 10 12 30 22. Yang keenam ada Anissa Cakra Ade Santoso dengan NIM 10 12 30 24. Yang ketujuh ada Ayunda Putri Nandari dengan NIM 10 12 30 34. Dan yang terakhir ada Desi Alvina Hardianti dengan NIM 10 12
3041. Yang pertama ada pengertian botani. Etnobotani terdiri dari dua kata, yaitu etnologi yang berarti kajian mengenai budaya, dan botani yaitu kajian mengenai tumbuhan. Etnobotani adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan tumbuhan. Pakar lain juga menyebutkan etnobotani itu terdiri dari dua kata, yaitu etnis dan botani. Etnis memiliki arti seperti suku atau budaya, atau dapat juga berartikan adat. Sedangkan botani itu adalah tumbuhan atau sekumpulan tumbuhan. Secara terminologi, etnobotani dapat dipahami sebagai hubungan antara botani atau tumbuhan yang terkait dengan etnik, seperti kelompok masyarakat di berbagai belahan bumi dan masyarakat umumnya. Selanjutnya ada sejarah awal etnobotani. Sejarah di dunia. Yang pertama pada tahun 1492, yaitu Columbus menemukan pemanfaatan tembakau, yaitu Nicotiana tabucum di Kuba. Yang kedua, tahun 1663 sampai 1870, yaitu kolonisasi yang memiliki kepentingan ekonomi sekaligus eksplorasi keilmuan. Selanjutnya pada tahun 1873 sampai 1950, yaitu munculnya ilmu etnobotani. Pada tahun 1873, Power menuliskan buku tentang aboriginal etnobotani. Pada tahun 1895, Harshberger menggambarkan studi tentang bagaimana masyarakat asli menggunakan tanaman dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk untuk makanan, obat-obatan, dan upacara. Pada tahun 1900, Davis Barrow muncul sebagai doktor etnobotani pertama, the Phenobotany of the Coahuila Indian of Southern California. Selanjutnya ada pada tahun 1980, etnobotani dikenal oleh masyarakat akademis dan awam. Pada tahun 1981, yaitu pada dekade terakhir, diterbitkan beberapa jurnal hasil penelitian etnobotani seperti Journal of Ethnobiology, Journal of Ephysofarmakologi, Etnobotani, dan Einokologi. Selanjutnya pada tahun 1983, Perhimpunan Masyarakat Etnobotani yang diprakarsai oleh Perhimpunan Arkeologi Amerika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sejarah etnobotani di Indonesia. Sejarah etnobotani di Indonesia. Menurut Acari dan Anso, pada abad ke-18, Rumphius telah membuat Herbarium Amboinense yang kemudian mengarah ke ekonomi botani. Kemudian Haskell pada tahun 1845 telah mencatat penggunaan lebih dari 900 jenis tumbuhan di Indonesia. Tahun 1982, dibangun Museum Etnobotani di Balai Penelitian Botani Puslit Biologi atau LIPI. Selanjutnya, setiap 3 tahun sekali diadakan seminar atau lokakarya etnobotani. Sampai akhirnya pada tahun 1998 tercapailah masyarakat etnobotani Indonesia. Salah satu contoh aktivitas etnobotani di Indonesia adalah makan sirih yang merupakan tradisi sangat tua. Aktivasi ini telah dikenal sejak 340 tahun sebelum Masehi. Minang sangat populer di berbagai belahan bumi, di mana perkiraan 400 juta penduduk dunia memakan sirih. Minang awalnya bersifat kultural dibandingkan pengobatan, dan sebagai bagian interaksi sosial dalam pergaulan sebelum diperkenalkan kebiasaan merokok.
Tradisi Minang memiliki dimensi pengobatan yang bersifat integratif dan mengutamakan pencegahan dibandingkan penyembuhan. Ruang lingkup etnobotani. Terdapat 4 usaha utama yang berkaitan erat dengan etnobotani. Pertama, pendokumentasian pengetahuan etnobotani tradisional. Kedua, penilaian yang bersifat kuantitatif tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber botani. 3, penilaian keuntungan yang dapat diperoleh dari tumbuhan baik untuk keperluan sendiri maupun untuk tujuan komersial. Keempat, proyek yang bermanfaat dan dapat memaksimalkan nilai yang diperoleh masyarakat lokal dari pengetahuan ekologi dan sumber-sumber ekologi. Berikutnya adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan etnobotani. Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan etnobotani, yaitu yang pertama, masyarakat pribumi. Masyarakat pribumi adalah penduduk suatu kawasan yang telah dikaji dan memperoleh pengetahuan mengenai ekologi secara turun-temurun dalam budaya mereka sendiri. Yang kedua ada penyelidik atau peneliti. Penyelidik atau peneliti adalah orang yang terlatih pada sebuah perguruan tinggi dalam mendokumentasikan pengetahuan tradisional dan bekerja sama dengan masyarakat pribumi. Yang ketiga ada pengetahuan tradisional atau pengetahuan lokal. Pengetahuan tradisional atau pengetahuan lokal adalah hal-hal yang diketahui oleh masyarakat mengenai alam sekitar. Berikutnya ada aspek penting masa depan kajian-kajian etnobotani. Ada beberapa aspek penting masa depan kajian etnobotani, yaitu yang pertama, harus dapat mengidentifikasi nilai penting atau hakiki tumbuhan. Yang kedua, mampu menjawab bagaimana masyarakat lokal mengkategorikan tumbuhan, mengidentifikasi dan mengaitkan keragaman di antaranya. Yang ketiga, mampu memeriksa tentang bagaimana sebuah persepsi mempengaruhi dan membantu masyarakat terkait hal-hal yang khas seperti struktur vegetatif lingkungan sekitar. Selanjutnya, pengelompokan kajian etnobotani menurut beberapa kategori. Kajian etnobotani dikelompokkan menurut beberapa kategori sebagai berikut. 1. Tanaman obat-obatan. 2. Domestikasi dan asal mula tanaman dalam sistem budidaya tanaman. Yang ketiga, tumbuhan yang bermanfaat atau dapat dimakan. Yang keempat, studi etnobotani dan ekologi umum. Kelima, agroforestry dan kebun atau pekarangan. Yang keenam ada pemanfaatan sumber daya hutan. Yang ketujuh ada studi terkait kognitif atau pengetahuan masyarakat. Yang kedelapan studi sejarah. Yang kesembilan studi pasar. Contoh penerapan etnobotani. Contoh penerapan Kesimpulannya, etnobotani berperan penting dalam pelestarian pengetahuan tradisional tentang tumbuhan yang dapat berkontribusi pada pengembangan obat-obatan modern, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pelestarian keanekaragaman hayati serta budaya lokal.
Oke. Yang kedua etnofarmasi ya. Silakan etnofarmasi dulu ya. Nanti kita bahas dua-duanya. Izin share screen, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Prihatini dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Alista Susabila, Ardian Putri selaku moderator pada kelompok 2. Di sini izinkan kelompok kami mempresentasikan hasil yang telah kami diskusikan. Topik yang kami angkat pada hari ini berjudul etnofarmasi. Sebelum kami memulai presentasi hari ini, izinkan rekan saya memperkenalkan seluruh anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dani dengan NIM 201230001. Yang kedua ada Adiaksa Kusuma Wardana NIM 101230005. Yang ketiga Afila Dwi NIM 101230006. Yang keempat ada Alifta Salsabila NIM 101230010. Yang kelima Amanda Mayang NIM 101230014. Yang keenam Amara Rosiani NIM 101230016. Yang ketujuh Ananda Satria NIM 101230020. Yang kedelapan ada Arya Adi Putra NIM 101230030. Definisi etnofarmasi. Etnofarmasi merupakan ilmu kefarmasian yang mencakup penggunaan obat serta cara pengobatan dari kelompok etnis tertentu. Etnofarmasi adalah bagian dari pengobatan tradisional masyarakat yang sering dibuktikan secara empiris, berdasarkan bukti ilmiah dan dapat dikembangkan menjadi bahan aktif baru. Pengetahuan etnofarmasi terkait erat dengan budaya dan latar belakang etnisnya yang khas. Komunitas etnik suatu daerah mempunyai kebudayaan dan kearifan lokal yang khas sesuai dengan daerahnya masing-masing. Hal tersebut berdampak pada pengobatan obat dan pengobatan tradisionalnya. Selanjutnya, sejarah etnofarmasi. Penggunaan tumbuhan sebagai obat telah ada sejak zaman kuno. Catatan sejarah menunjukkan bahwa bangsa Mesir kuno menggunakan tumbuhan untuk pengobatan sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Seperti yang tercantum dalam Papyrus Ebers, selain itu, para ahli Yunani kuno seperti Hippocrates dan Dioscorides juga mencatat penggunaan tumbuhan obat dalam karya-karya mereka. Di Indonesia, pengetahuan tentang penggunaan tumbuhan sebagai obat telah diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat tradisional seringkali mengandalkan informasi dari nenek moyang
tanpa dokumentasi ilmiah yang memadai. Namun, saat ini ada upaya untuk mendokumentasikan dan mengembangkan pengetahuan ini menjadi produk obat yang lebih terstandarisasi. Kemudian, ruang lingkup etnofarmasi. Yang pertama ada identifikasi dan klasifikasi tanaman obat. Etnofarmasi melibatkan studi tentang identifikasi, klasifikasi, dan pengelompokan bahan alam yang digunakan sebagai obat tradisional. Kemudian yang kedua, persiapan sediaan farmasi. Etnofarmaseutika merupakan bagian dari etnofarmasi yang fokus pada cara masyarakat tradisional menyiapkan obat dari bahan alam. Ini mencakup teknik produksi sediaan obat yang dapat berupa jamu cair, serbuk, atau bentuk sediaan lainnya. Yang ketiga, interaksi obat dengan tubuh. Etnofarmasi mempelajari efek dan interaksi obat-obat alami dengan tubuh manusia. Ini penting untuk memahami bagaimana bahan alami dapat mempengaruhi kesehatan dan pengobatan penyakit. Aspek sosial dan budaya. Etnomedicine fokus pada aspek sosial dan budaya dalam praktik pengobatan tradisional. Ini mencakup cara pandang masyarakat terhadap kesehatan penyakit dan penggunaan obat, serta bagaimana budaya mempengaruhi praktik pengobatan. Pentingnya entonofarmasi. Entonofarmasi berperan penting dalam pengembangan obat-obatan baru dengan memanfaatkan pengetahuan lokal tentang tanaman obat. Hal ini juga memberikan wawasan tentang keberagaman budaya dan praktik pengobatan di berbagai komunitas. Dengan meningkatnya minat terhadap pengobatan alami, etnofarmasi menjadi semakin relevan dalam konteks kesehatan masyarakat modern. Selanjutnya ada tata laksana eksplorasi etnofarmasi. Yang pertama ada persiapan untuk ekspedisi koleksi pengetahuan secara rinci mengenai masyarakat lokal. Yang A, studi wilayah mengenai epidemiologi. B, pengobatan tradisional. C, budaya masyarakat. D, ekologi lingkungan. Dan yang kedua mencari maka sejumlah database untuk menentukan semua informasi etnomedicinal, biologi kimia dari tanaman yang diketahui digunakan di wilayah tersebut. Dan yang ketiga, mempelajari tentang tanaman yang digunakan oleh masyarakat asli. Keempat, mendokumentasikan, mengetahui tentang tanaman yang bermanfaat dan yang beracun. Menyeleksi dan mengoleksi tanaman untuk budidaya dan perlindungan. Dan yang kelima, proses koleksi tanaman menggunakan metode standar, meliputi preparasi spesimen tanaman. Dan yang keenam, ada mendeskripsikan penyakit, kemudian dikomunikasikan dengan tabib tradisional dengan melakukan proses wawancara dengan fokus pada tanda-tanda dan gejala umum yang mudah dikenali. Dan yang terakhir ada data yang diperoleh dan dicatat. Studi kasus. Penggunaan daun jambu biji untuk mengatasi diare. Pada sebuah studi yang disampaikan oleh Profesor Mulyono Muktiwardoyo, dijelaskan bahwa hampir seluruh komunitas etnik di Indonesia, terutama di Indonesia bagian barat, menggunakan godokan pucuk daun jambu biji untuk mengatasi gangguan diare. Penelitian farmakologi menunjukkan bahwa pucuk daun jambu biji mengandung senyawa kimia golongan tanin yang efektif dalam mengatasi diare. Pengetahuan ini memberikan kemungkinan untuk pencarian dan pengembangan obat baru berdasarkan pengetahuan etnofarmasi.
penggunaan tanaman obat di Kecamatan Tantalili, Sulawesi Selatan. Studi etnofarmasi di Kecamatan Tantalili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menemukan bahwa masyarakat setempat menggunakan berbagai jenis tanaman obat tradisional. Studi ini mengidentifikasi 42 spesies tanaman yang digunakan dengan sorsop, kaposanda, dan papaya sebagai tanaman dengan nilai penggunaan tertinggi. Tanaman seperti sorsop memiliki parameter frekuensi penggunaan yang tinggi, use value sebesar 0,28 dan persentase penggunaan sebesar 11,97%. Sementara itu, tanaman seperti bandotan, kotoran ayam, dan kayu manis, gedi, dan tapak liman memiliki penggunaan yang lebih rendah. Etnofarmasi suku Dondo. Lalu selanjutnya, etnofarmasi suku Dondo di Sulawesi Tengah. Studi etnofarmasi pada suku Dondo di Kecamatan Dondo, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa masyarakat lokal menggunakan berbagai tanaman obat untuk berbagai tujuan pengobatan. Studi ini menggunakan metode purposive sampling untuk mengidentifikasi tanaman obat yang digunakan dan metode pengolahan serta penggunaannya. Hasil studi menemukan bahwa masyarakat suku Dondo memiliki pengetahuan yang luas tentang penggunaan tanaman obat, yang seringkali terbukti efektif dalam pengobatan tradisional. Selanjutnya terdapat studi kasus penggunaan tanaman obat di Desa Rantau Langsat, Riau. Studi etnofarmasi di Desa Rantau Langsat, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri, Hulu Riau, meneliti penggunaan tanaman obat tradisional oleh masyarakat Melayu tradisional. Studi ini menggunakan pendekatan etnobotani untuk mengidentifikasi dan mengkategorisasi tanaman obat yang digunakan. Hasil studi menunjukkan bahwa masyarakat lokal memiliki kearifan lokal yang khas dalam menggunakan tanaman obat, yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan obat tradisional yang lebih modern dan terstandar. Berikut daftar pustaka yang menjadi pustaka dalam presentasi ini. Yang pertama, Aryani Arif pada tahun 2006 berjudul Tumbuhan Obat dan Khasiat seri kedua, diterbitkan oleh Penebar Swadaya di Jakarta. Kemudian Sastrono Mitjo pada tahun 2001 dengan judul Buku Obat Asli Indonesia, diterbitkan oleh Dian Rakyat, Jakarta. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian serta waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya kelompok ini ya, paparannya etnofarmasi ya, diberi studi kasus. Studi kasusnya diambil dari jurnal. Diambil dari jurnal. Nah, tolong ditambahkan di situ ya hasilnya. Kan itu disampaikan kalau dari studi etnofarmasi didapatkan hasil ada tanaman-tanaman obat yang digunakan untuk pengobat tradisional yang efektif untuk menyembuhkan penyakit sesuai dengan yang dikehendaki pasien, kan gitu ya, intinya kan seperti itu ya. Nah, di dalam naskahmu yang studi kasus, PPT-mu yang studi kasus itu kan hanya gambaran global ya. Tolong di situ dipaparkan, misalnya tanaman apa untuk apa, atau pengobat tradisional X itu menggunakan ini, sesuai dengan jurnal yang kamu baca. Ya, tolong dikembangkan
paling tidak ada 10 jurnal lah, gitu ya. Baguslah, terima kasih ya, ada nilai plus untuk kelompok etnofarmasi. Terima kasih ya. Silakan untuk memaparkan kembali etnofarmasi. Coba kita bahas ya di sini. PPT-nya ditayangkan kembali. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kan etnofarmasi itu adalah obat-obat atau cara pengobatan ya dari kelompok etnis tertentu. Jadi kemungkinan itu ada perbedaan antara pengobatan di daerah A dengan daerah B dengan daerah C. Mengingat Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa. Nah, dari berbagai suku bangsa ini model-model pengobatannya juga tidak sama. Bisa kita lihat dari pengobatan empiris. Nah, di PPT-mu ini, kalian bisa menyebutkan pengobatan empirisnya juga, contoh pengobatan empirisnya, obat apa misalnya. Itu bisa dimasukkan di sini, untuk memperkaya PPT-mu ini ya jadi bagus. Jadi, pengobatan empirisnya seperti apa? Contohnya di Jawa. Ada pengobatan dengan kunyit asam misalnya, kan gitu ya. Ada dengan obat beras kencur. Ada berbagai macam cara pengobatan empiris yang nanti bisa digunakan untuk pengobatan di masyarakat itu. Kalau di Jawa kan gampang ya pakai empon-empon gitu. Nah, di Kalimantan, etnofarmasi di Kalimantan mungkin ada bedanya. Tidak hanya empon-empon, tapi ada tanaman khas daerah sana. Apa itu yang digunakan untuk pengobatan di wilayah itu. Jadi etnofarmasi ini menggambarkan pengobatan di masing-masing etnis yang ada di Indonesia. Seperti itu. Ya. Makanya mungkin ada perbedaan dari masing-masing suku ini cara mengelola tanaman atau tumbuhan itu bagaimana sehingga semua bisa digunakan untuk pengobatan. Kan seperti itu ya. Coba slide kedua. Tidak masalah ya ini ya. Slide ketiga. Khusus dalam etnofarmasi ini yang dibicarakan adalah etnofarmasi di Indonesia. Ya, yang kita kolek di jurnal nanti adalah etnofarmasi di Indonesia. Kalau yang ini kan ini seperti pernah kita bicarakan kemarin ya, ada Papyrus Ebers, ada Hippocrates dan lain-lain. Ini sama dengan pengantar farmakologi yang kemarin ya. Oke, slide berikutnya. Identifikasi dan klasifikasi tanaman obat. Oke. Nah, dalam penyobaan empiris itu umumnya digunakan adalah bentuk jamu. Ya, bentuk jamu bisa, seduhan bisa, seperti itu ya. Tapi intinya semua itu yang digunakan dalam bentuk jamu. Kalau di etnofarmasi itu semua dalam bentuk jamu. Kan kita kemarin punya 3 ya, jamu, obat herbal standar dan fitofarmaka.
Nah, khusus etnofarmasi, khusus untuk empiris, semua masuk kategori jamu. Oke. Silakan dilanjut. Interaksi dengan obat dengan tubuh ini menjadi perhatian berikutnya atau saat ini ya, karena kita sudah berpengalaman ya, farmasi sudah mempelajari tentang interaksi obat dengan tubuh, farmakokinetik, farmakodinamik. Akhirnya etnofarmasi ini bisa lebih dikembangkan menuju pengobatan modern. Berikutnya, pentingnya etnofarmasi. Etnofarmasi berperan penting dalam pengembangan obat-obatan baru dengan memanfaatkan pengetahuan lokal tentang tanaman obat. Hal ini juga memberikan wawasan tentang keberagaman budaya dan praktek pengobatan di berbagai komunitas. Dengan meningkatnya minat terhadap pengobatan alami, etnofarmasi menjadi semakin relevan dalam konteks kesehatan masyarakat modern. Baik ya, ini memang dikembangkan sehingga sekarang menjadi semakin berkembang ya. Berikutnya, memang untuk mendapatkan data etnofarmasi perlu dikembangkan pencarian tentang atau pencarian data tentang etnofarmasi di daerah tersebut. Kalau etnobotani berarti kita ke daerah tersebut untuk menginventaris tumbuhan-tumbuhan apa yang ada di situ, ada di etnis itu, ada di daerah itu yang digunakan untuk pengobatan. Itu kalau etnobotani ya. Nah, kalau etnofarmasi itu lebih ke obat tanamannya sudah ada, kemudian ini digunakan untuk apa oleh pengobat tradisional yang ada di daerah itu. Begitu ya. Berikutnya, yang penting ya, penting untuk mendokumentasikan ya, jangan lupa selalu didokumentasikan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah studi kasus yang saya maksud tadi. Karena ini berupa jurnal, maka saya harapkan yang masuk di sini adalah hasilnya, data-datanya bisa masuk di sini. Bisa kalian ambil untuk dimasukkan di sini untuk kemudian kita bahas ya. Studi kasus sampai selesai. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada. Nah, masukan untuk morfologi tumbuhan, morfologi dan anatomi. Morfologi bisa ambil di bukunya Pak Gembong itu ya. Morfologi tumbuhan bisa diambil dari situ. Jadi nanti misalnya daun. Daun di situ akan tergambar. Daun itu apa saja, modelnya seperti apa. Nah, daun ini dari tanaman ini. Contohnya tanaman ini seperti itu. Begitu juga akar batang. Oke. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Minggu depan kita morfologi dan anatomi. Baik, sisa waktunya bisa untuk memperbaiki PPT-nya ya. Saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.